Iya, beli helikopter misalnya pakai remote, bentar udah jatuh pecah gitu ya. Habis itu atau bikin sesuatu yang lain tapi bukannya dimainin malah dibuka, dipecahin dan lain-lain. Nah, kalau dari sisi ekonomisnya mungkin orang tua sebel gitu ya, ini dibeliin mahal-mahal kok malah dirusakin gitu, belum juga dimainin misalnya ya. Tapi kalau kita ngelihat dari sisi yang lain, sebenarnya ada proses kreatif, rasa ingin tahu yang besar. Ketika mainan itu malah dibuka, dilihat dalamnya ini ada apa sih gitu. Nah, itu prosesnya di situ sebenarnya. Bahkan hal-hal yang nggak terpikirkan oleh kita gitu. Kadang benda-benda misalnya Lego gitu ya, itu ternyata bisa menghasilkan hal yang itu sama sekali berbeda dari yang seharusnya. Nah, itu kan sebenarnya inti dari kreativitas. Jadi jika orang tua, apa yang bisa dilakukan orang tua, sebenarnya cukup ini juga. Kita ngelihat dulu nih ya, paham dulu. Kapan sih anak itu sudah mulai kita bisa ajak untuk berkreativitas. Nah, sehingga kita sudah mulai bisa juga kapan kita bisa memberikan stimulus-stimulus, fasilitasi, pengasuhan yang baik supaya anak ini berkembang jadi anak yang kreatif kan. Nah, kalau kita lihat dari perkembangannya, sebenarnya sejak usia 3 tahun itu ya, anak sudah mulai bisa kita stimulasi untuk berkreativitas. Karena kan pada usia itu sebenarnya motorik halusnya kan sedang berkembang juga. Udah bisa nih mulai megang seperti pewarna, krayon misalnya, atau pensil warna misalnya begitu. Walaupun mungkin caranya belum seperti anak, belum secara sempurna. Misalnya megangnya baru begini nih, bukan seperti ini. Nah, tapi itu kan proses. Nah, dari sana kan dia muncul mulai dari menggaris-garis tidak beraturan dengan warna yang mungkin sama sekali tidak berbentuk. Tapi di proses itu, seiring dengan perkembangan otaknya juga, perkembangan otaknya yang mulai dari 3 tahun sampai kemudian terus berkembang. Nah, di situ sebenarnya ada stimulasi. Pertama, stimulasi motorik halus. Kenapa motorik halus? Karena ketika anak memegang benda, kemudian mencoba untuk ini tuh sebenarnya kan itu merangsang motorik halusnya. Nah, di sisi lain juga kreativitas itu juga berkembang sesuai dengan perkembangan otaknya. Misalnya banyak sekali nih. Nah, orang tua ngapain? Ya sediakan fasilitasi, berikan stimulasi, sediakan alatnya, sediakan ininya, dan kemudian kreativitas itu juga muncul pada situasi yang lebih bebas ya. Tidak ada tekanan harus begini, harus begitu, tapi anak memang playful, bermain dengan bebas dengan apapun yang ada di sekitarnya. Jadi kalau kita ingat dulu mungkin di SD ya, SD itu kan gambar pemandangan itu, ingat nggak? Oh, ke pemandangan itu harus ada pohon dua gitu ya, ada jalan, ada sawah, ya, ada jalan, ada sawah gitu kan. Di anak-anak itu sudah dibentuk sebuah ini bahwa yang namanya pemandangan seperti itu. Padahal bisa saja yang dilihat sehari-hari kan nggak gitu. Coba deh di Jakarta ketemu nggak ada pemandangan yang namanya ini, kan harus ke pinggir kota dulu gitu. Nah, artinya ada proses ini juga bahwa sebenarnya kreativitas itu lahir dari sebuah kebebasan anak untuk mengekspresikan apa yang dia pikirkan, dia lihat, dia cermati dari kehidupan sehari-hari. Ayo deh, misalnya dia buat apa, gambar apa gitu. Ketika kita tanyain, ini apa dek? Beruang, kok sama sekali nggak bentuk beruang? Karena dalam pikiran kita beruang tuh harusnya begini. Tapi itu kreativitas anak kan, yang kemudian tetap harus kita apresiasi gitu, bahwa untuk anak umur segini persepsi dia tentang beruang adalah bentuknya begini. Nah, itu menjadi bagian dari apa yang kemudian harus dilakukan oleh orang tua. Nah, berikan pilihan. Jadi kreativitas itu juga muncul ketika anak dihadapkan terhadap beberapa pilihan dan dia memilih. Jadi misalnya yang sederhana aja, kamu pengen baju apa hari ini? Nah, di sini silahkan kamu pilih yang mana. Itu kan bagian sederhana dari cara memilih, sehingga anak itu percaya diri. Oh, saya senang ini, saya pengen ini. Oke, saya pilih gitu ya. Kemudian tadi waktu bermain dan berfantasi. Nah, ini juga menjadi bagian ketika kita ingin menciptakan atau ingin membuat anak kita menjadi anak yang kreatif. Berfantasi. Salah satu ini juga adalah dalam kegiatan mungkin sebelum tidur seperti membacakan cerita. Ya.
kan kita membacakan cerita nih, cerita apa sih misalnya Cinderella atau apa yang mungkin disukai oleh anak-anak sekarang gitu ya. Kancil. Nah, ya dongeng. Nah, iya kancil dulu ya. Kalau sekarang nggak tahu anak-anak masih kenal kancil nggak ya? Kayaknya udah nggak ini lagi gitu nggak. Nah, cuma kita bisa menceritakan. Nah, pada saat kita bercerita, ada proses anak mengimajinasikan bagaimana sih si kancil itu yang kemudian tertangkap oleh Pak Tani, dimasukkan ke kandang dan lain-lain. Nah, imajinasi, dia mengkreasikan, membayangkan itu menjadi salah satu bagian proses untuk berkreativitas. Atau kemudian juga anak diminta membayangkan apa di cerita dan kemudian membayangkan apa dan menceritakan kira-kira hasil akhirnya gimana sih dek. Nah begitu. Kemudian menstimulasi anak itu adalah juga dengan caranya mengajak dia untuk melihat berbagai komunitas yang berbeda atau situasi yang berbeda, sehingga dia punya kekayaan visualisasi, kekayaan pengetahuan tentang berbagai macam hal. Karena kreativitas ini kan juga terkait dengan hal baru yang kemudian diramu dari berbagai macam hal yang dilihat oleh anak dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Contoh, ada anak kampung yang biasanya sehari-hari di kampung mungkin nggak pernah lihat pesawat nih gitu. Nah, begitu nyampe kota dia kaget, itu apa tuh yang di atas? Kok di atas bisa terbang seperti itu? Nah, baru ngerti, oh itu namanya pesawat misalnya begitu. Nah, atau mungkin yang lain, komunitas apa nih? Oh, komunitas misalnya ada komunitas tertentu seperti komunitas seni misalnya. Ajak anak ke komunitas itu untuk melihat apa aktivitas yang dilakukan oleh komunitas tersebut. Mungkin tadi seperti Mas Rizky nanti ya akan menjelaskan. Oh, yang namanya komunitas seni angklung tuh begini nih, atau komunitas seni menggambar tuh begini nih. Atau kemudian situasi yang lain, situasi pekerjaan ayahnya. Misalnya, oh ayahnya ternyata bekerja di pabrik atau gimana. Ajak dia untuk melihat situasi itu sehingga dia memiliki banyak sekali resource untuk kemudian sebenarnya bisa merangsang kreativitasnya. Kemudian apa yang dapat dilakukan orang tua yang lain adalah ada brainstorming. Brainstorming itu artinya mengajak anak untuk kemudian memang mencurahkan idenya terkait dengan hal yang sedang dibahas di keluarga. Contoh, nih kita mau merancang ruang tamu nih, Kak, Dek, kira-kira yang bagus di sini apa ya? Anak kemudian akan terstimulasi untuk membayangkan, memunculkan ide-ide baru terkait dengan apa yang dia inginkan. Itu ruang tamu atau mungkin terhadap ruang tidur dia sendiri. Kamu membayangkan pengennya kamar kamu kayak apa? Ada apa? Nah, dia akan membayangkan, proses mengimajinasi, membayangkan itu kemudian memunculkan ide-ide baru. Dan penciptaan lingkungan di rumah yang itu tidak apa yang bahwa jawaban benar itu nggak cuma satu gitu. Jadi kadang kita bicara tentang bahwa memang kreativitas itu berpikir divergen, artinya memecah gitu ya, nggak cuma satu jawabannya. Anak belajar untuk melihat alternatif lain yang ada dalam setiap situasi yang dia hadapin. Oh misalnya nih pengen keluar rumah, pengen main terus hujan, apa yang harus dilakukan untuk tetap bisa bermain misalnya, apa alternatifnya. Nah, itu membuat anak kemudian berpikir gitu ya, aku pengen main nih tapi kok hujan ya, apa yang harus dilakukan? Ya udah akhirnya main hujan aja, lebih happy lagi misalnya gitu. Nah itu yang dapat dilakukan orang tua mendorong kreativitas anak di rumah. Nah cuma yang perlu diwaspadai juga apa gitu, bahwa kreativitas ini juga dapat terhambat dari berbagai macam faktor yang ada di sekitar anak. Contohnya apa? Adanya misalnya tekanan teman sebaya, tekanan orang tua, kamu harusnya begini, harusnya begitu gitu ya, atau tekanan teman sebaya yang membuat anak itu ketika sudah ada tekanan biasanya kreativitas itu menjadi cenderung tidak berkembang. Jadi kalau kalau orang tua misalnya terlalu otoriter untuk kemudian menentukan semua hal, anak tidak diajak untuk mengkomunikasikan yang dia inginkan, pilihan-pilihannya dia, nah itu kemudian dapat membuat kreativitas anak itu menjadi tidak berkembang. Atau kemudian juga ketika sebenarnya motivasi yang paling kuat itu untuk bisa berkreativitas, menciptakan hal-hal baru itu juga terkait dengan motivasi dari dalam diri anak itu sendiri gitu ya. Oh, pengen nih menciptakan ini tanpa harus ada embel-embel disuruh
disuruh mama atau apa, temennya suka dan lainnya, tapi memang dia sendiri pengen menciptakan suatu hal baru yang menurut dia memang dia sukai gitu ya. Kemudian satu lagi, kreativitas tuh kadang nggak muncul ketika pengawasan itu terlalu ketat. Nah itu kalau ngerasa kita diawasin ketika sedang melakukan sesuatu, kok kayaknya nggak muncul gitu ya ide-ide baru. Iya, atau misalnya ada penilaian gitu ya, penilaian dari orang-orang terdekat kita, orang tua kah, teman kah, atau siapa, kita udah terpaku ke sana sehingga kreativitas itu menjadi nggak muncul lagi gitu Mbak. Ternyata emang besar banget ya pengaruh orang tua dari fasilitas, terus support orang tua yang nggak membatasi gitu ya Bunda. Ternyata emang peran orang tua tuh terhadap kreativitas anak juga besar ya Bunda. Iya besar banget, bener. Kan salah satunya mengasah kreativitas menggambar nih. Nah kita bisa kali nih kita undang nih salah satu speaker kita lagi nih, Kak Rizky, yang merupakan pelukis dan juga konten kreator nih. Aku invite ya. Nah, udah banyak banget nih. Nanti aku baca-baca nih pertanyaannya banyak banget. Kayak menarik banget nih. Itu kalau tentang parenting tuh emang banyak banget sih yang penasaran lebih lanjut ya Bunda. Iya. Kita invite dulu nih untuk Kak Rizky untuk ngebahas lebih lanjut nih gimana sih Kak Rizky kreativitas Kak Rizky dalam menggambar, melukis, kayak gitu ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang masih mau nanya boleh banget nih ditulis di kolom komentar di bawah atau yang di question itu nanti aku bacain, aku pilih lalu aku bacain. Nah Iya, mungkin sambil nunggu juga ya. Kalau kenapa kemudian sambil nunggu Mas Rizky nggak apa-apa ya? Iya boleh Bunda. Oke. Kenapa sih penting kita menciptakan anak-anak kita yang kreatif? Karena sebenarnya begini, kita sekarang kan menghadapi yang namanya era atau dunia VUCA ya, volatile, uncertainty, kompleks, dan ambiguous. Jadi kalau kita bayangkan anak-anak kita ke depan itu akan menghadapi situasi-situasi yang mungkin tidak bisa diprediksi gitu, nggak pasti gitu ya, kemudian juga mungkin lebih kompleks dengan berbagai macam faktor yang ada sekarang. Contohnya aja teknologi ya, zaman kapan kita membayangkan teknologi udah sampai sekarang seperti saat ini misalnya. Nah anak-anak kita akan menghadapi situasi yang jauh lebih complicated lagi, lebih kompleks lagi, lebih nggak jelas lagi. Misalnya ada kan yang sekarang, oh hari ini kekayaannya sekian triliun, tiba-tiba besok pagi udah bangkrut misalnya karena kondisi yang cepat sekali berubah. Nah, kreativitas ini menjadi salah satu modalitas modalitas penting agar anak kita itu bisa kemudian survive juga untuk situasi di masa yang akan datang gitu ya. Karena orang-orang kreatif lah yang kemudian bisa menawarkan banyak sekali hal-hal baru yang kemudian bisa bermanfaat mungkin untuk kehidupan dia yang akan datang. Kenapa kemudian misalnya bisa ketemu sekarang udah sampai 5G ya, nggak lagi 4G misalnya, itu kan dari kreativitas gitu ya. Nah itu justru orang-orang yang kita lihat perusahaan-perusahaan besar sekarang gulung tikar mungkin karena tidak mampu mengikuti perubahan yang terjadi saat ini. Jadi penting banget gitu ya, ini menjadi modalitas penting juga untuk anak-anak kita punya sense of creativity ini. Dan jadi emang modal perlu banget ya kreativitas itu juga bukan untuk masa sekarang doang nih pas anak-anak, tapi juga untuk kedepannya, karena kan harus survive. Kita harus emang ada inovasi baru, melalui kreativitas itu bisa ada inovasi baru ya Bunda. Nah dari tadi banyak juga nih yang nanya, aku menarik juga nih Bunda. Sebenarnya dari kreativitas itu ada nggak sih Bun faktor genetiknya? Faktor genetik ya. Sebenarnya kan di situ kalau kreativitas kan kita lihat dari proses berpikir ya, berpikir divergen. Kalau berpikir divergen ini kemudian kan bisa saja ada faktor genetis ya, karena kan kita tidak menafikan bahwa manusia itu tetap ada faktor genetik dan faktor lingkungan yang kemudian mempengaruhi. Tapi
pikir yang ininya mungkin nanti kreativitas di bidang apanya itu mungkin dapat diturunkan dari orang tua ya, misalnya uh, orang tua yang anak dengan orang tua yang mungkin memiliki bidang bakat yang sangat kental di bidang musik misalnya, biasanya itu bisa diturunkan juga ke anak. Tapi kreativitas ini kembali lagi gitu bahwa ada faktor-faktor lingkungan, situasi juga yang kemudian dapat mempengaruhi bagaimana anak ini kemudian bisa mengembangkan kreativitasnya. Tadi kita udah sempat bahas kan, stimulasinya, pengasuhan orang tuanya, dan berbagai macam hal lain. Kemudian seberapa banyak dia bisa melihat berbagai macam perspektif situasi-situasi baru yang kemudian memunculkan kreativitas si anak ini, misalnya begitu. Tadi juga misalnya dari orang tua, seberapa ini sih pengasuhan orang tua yang kemudian memang masih mengasih anak untuk berpikir kreatif, berperilaku kreatif, misalnya. Terus pendidikan yang didapatkan anak juga gimana gitu. Misalnya di sekolah kan kita yakin bahwa anak itu kalau dia udah sekolah nggak cuma rumah aja yang pengaruhi, di sekolah juga pembelajaran di sekolah mendorong kreativitas anak apa enggak gitu. Atau jangan-jangan kayak kita bicara tentang menggambar itu tadi ya, oh yang namanya pemandangan ya itu tadi, ada 2 gunung, ada jalan dan lain-lain. Nah itu kan dapatnya di pendidikan gitu. Akhirnya anak nggak belajar untuk melihat bahwa ketika dia buka jendela di pagi hari yang dia ketemu itu pabrik, itulah pemandangannya dia misalnya gitu. Nggak melulu harus pohon kan, nggak melulu harus gunung kan, nah gitu. Oh ya, Itu jadi saya ini ya, pikir di situ sih. Anak bisa explore lagi ya. Jadi pemandangan, misal contoh pemandangan itu nggak cuma gunung dengan jalan dengan sawah itu, tapi dengan membuka, misalnya dari kamar buka kaca aja pemandang, misalnya gedung kayak gitu juga pemandangan ya Bu sebenarnya. Iya, untuk dia kan gitu. Artinya anak juga diajarkan untuk melihat berbagai macam perspektif. Maka tadi saya awal sampaikan bahwa mendorong kreativitas itu salah satunya juga mengajak anak untuk melihat berbagai macam komunitas yang ada di sekitarnya gitu. Nggak cuma apa yang dia lihat di rumah doang atau di tetangga sekitar, tapi ajak dia untuk bereksplor ke berbagai hal yang kemudian sebenarnya bisa memunculkan ide-ide yang terkait dengan hal tersebut. Kemudian ada proses brainstorming itu tadi, mengajak anak membuat pilihan. Yang penting juga sebenarnya ya, ketika dia punya kreativitas ini, kenapa kita penting mengasah kreativitas ini juga kaitannya dengan kepercayaan diri. Contoh tadi misalnya ya, ketika orang tua memberikan kepercayaan pada anak untuk memilih apa yang dia inginkan, anak juga mulai membangun kepercayaan dirinya. Oh, ketika saya memilih ini yang saya sukai dan dipercayai, nah itu membentuk kepercayaan diri anak. Nah, kalau udah bicara kepercayaan diri, tentu itu kaitannya dengan masa-masa yang akan datang kan gitu. Nggak cuma pada fase anak, tapi nanti dia berkembang menjadi remaja, dewasa gitu. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa kreativitas itu jika dilakukan dengan sebuah proses anak happy melakukannya, happy children itu kemudian mengekspresikan kreativitasnya, itu ternyata juga meningkatkan kesehatan mental anak di masa yang akan datang gitu. Kita kan nggak bicara anak saat ini aja kan, kita bicara bagaimana dia tumbuh dan berkembang menjadi pribadi nanti di masa yang akan datang. Being happy dengan mainan, dengan kreativitasnya sendiri yang kemudian dihargai, itu ternyata membantu anak ini menjadi anak yang lebih sehat mental di masa yang akan datang gitu ya. Jadi selain itu ya, bahwa ekspresi dari kreativitas itu misalnya entah ditunjukkan lewat gambar, entah ditunjukkan lewat bahasa gitu kan, sebenarnya juga cara anak mengekspresikan dirinya dengan cara yang positif kan. Jadi kalau ternyata dia kreatif dalam bahasa, kenapa sih nggak bikin buku? Kan banyak nih karya-karya anak-anak yang kecil-kecil punya karya, udah punya buku sendiri misalnya gitu ya. Dan banyak sekali sebenarnya hal-hal yang bisa kita kenapa mengasah kreativitas itu penting. Termasuk juga ini, ketika anak mengekspresikan dirinya dalam berbagai macam karya yang dia buat, kreativitasnya yang dia buat, sebenarnya itu juga di kehidupan modern di masa yang akan datang melatih dia untuk lebih resilient, lebih mudah bangkit dari keterpurukan ketika dia merasakan tekanan-tekanan, karena mengekspresikan diri dalam berbagai macam hal itu sebagai bentuk sebenarnya merilis stres gitu.
Dan dia mungkin tadi kalau kita kaitkannya dengan kesehatan mental. Jadi cukup panjang ya, kita nggak cuma kreativitas itu bicara menghasilkan hal baru, tapi ternyata di masa yang akan datang juga ada efek jangka panjangnya begitu. Wah, ternyata emang penting banget ya dari sejak dini nih. Berarti umur idealnya tuh Bunda untuk melatih kreativitas anak tuh sebenarnya berapa sih Bun? Mulai apakah dari berapa tahun kayak gitu biasanya idealnya? Ya, sebenarnya kalau kita tadi sudah sempat saya bahas ya, sebenarnya kalau kita lihat dari usia terkait juga karena kreativitasnya kan juga bagian dari perkembangan kognitif anak ya. Nah, mungkin sejak usia 3 tahun gitu ya, 3 tahun, 3 sampai 5 tahun, 3 tahun lah, itu sebenarnya anak-anak sudah bisa kita berikan stimulasi gitu. Tadi terkait juga dengan perkembangan motorik halusnya gitu ya, terkait dengan stimulus-stimulus yang bisa kita lakukan di sekitar di rumah saja. Kita berikan fasilitasnya dan kita berikan juga di sini misalnya gini ya, anak usia 3 tahun mungkin sudah suka megang pena atau alat tulis dan segala macam dan mencoret-coret dinding. Nah, itu kan sebenarnya bagian dia mengekspresikan diri, tapi perlu kita jelaskan juga ada medianya nih, Dek, kalau mau gambar di sini ya gitu, sehingga dia tidak tahu juga bagaimana mengekspresikan yang dia inginkan itu di media yang tepat. Jadi kalau mau coret-coret jangan di dinding. Inilah mama kasih kertas lebar di sini ya, Dek. Nah, itu artinya difasilitasi. Jadi jangan kemudian begitu anak pengen nyoret-nyoret terus langsung dimarahin, dipukul tangannya, udah selesai kan gitu. Anaknya besok udah nggak mau lagi tuh megang krayon, megang apa gitu kan, karena udah malah dimarahin. Jadi trauma ya Bunda. Iya, dipukul lagi tangannya gitu. Padahal mungkin pada saat itu dia sedang bereksplorasi kan, ingin tahu nih kalau nyoret di sini bentuknya kayak apa gitu, kalau pakai ini gimana. Nah, itu kan termasuk kita memfasilitasi juga, jangan cuma fasilitasnya doang, tapi penghargaannya, kemudian memberitahu pengetahuannya di mana dia harus mengekspresikan kreativitasnya juga ada gitu. Saya pikir begitu. Jadi usia 3 tahun gitu, 3, 4, 5 tahun sebenarnya udah bisa kita stimulasi sebenarnya. Jadi jangan terpaku dengan mainan ini kadang kan juga menghambat. Kadang anak ini sebenarnya kalau dia bosan gitu ya, kadang saya pernah baca juga, biarkan anak bosan. Kenapa? Karena dengan bosan itu dia akan berusaha untuk mencari cara untuk mengatasi kebosanannya, dan itu akhirnya memunculkan kreativitas gitu. Saya kadang dia bosan gitu ya, bosan melihat perlengkapan jahit mamanya, terus malah disusun-susun jadi apa. Nah kan itu nggak perlu beli mainan kan misalnya gitu. Nah, atau ketemu segala hal ketemu tisu itu akhirnya terus bikin jadi apa gitu. Itu dari cara dia untuk mengatasi kebosanan dan ya itu difasilitasi yang ada di sekitarnya. Jadi apalagi sekarang kemarin kita sempat bahas tentang gadget juga kan gitu. Nah, gadget ini kadang jadi apa ya, semacam mengungkung anak. Iya, anak terkungkung dengan satu kotak layar itu aja matanya gitu. Dia tidak bisa kemudian melihat eksplorasi di sekitarnya lagi kayak apa. Jadi ya coba diambil HP-nya, biarkan anak bosan, kita lihat nih apa yang dia lakukan gitu. Mungkin itu jadi ini juga ya, cara juga untuk ya aku ini sih gabut nih mah, aku ini ya udah biarin gitu, dia cari sendiri bagaimana cara dia mengatasi kebosanannya itu gitu. Nah itu juga jadi, saya pikir jadi bagian bagaimana mengkondisikan anak terkait dengan kreativitas juga. Dan yang paling penting tetap saja ya, kalau pengen anak yang kreatif ya orang tuanya juga harus kreatif untuk menstimulasi anak misalnya begitu. Itu Mbak. Oh iya. Wah, berarti gini ya Bun, berarti emang pengaruh orang tua tuh emang banget ya Bun. Kalau dari Bunda sendiri nih, ada nggak sih tips dan trik gimana sih supaya anak sama orang tua tuh bonding, terus bisa mengasah kreativitasnya bareng kayak gitu tuh Bun? Gimana nih? Iya. Oh iya Bun, aku sekalian invite ini ya Bun, siapa tahu ada yang mau nanya langsung nih Bun, ada yang udah request nih. Oke. Sekalian invite. Ya Bun, gimana? Ya. Bonding ya. Nah, ikatan itu biasanya terjadi ketika memang ada aktivitas bersama anak dengan orang tua yang itu memang ada keterlibatan, nggak cuma bicara melakukan aktivitas bareng. Misalnya nih nonton TV duduk bareng, kan bareng tuh, bareng duduk
bareng yuk. Nah, sambil nyuci mobil bareng, bapak sama anak ngobrol, terus kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang membuat mereka saling tertawa, saling bercerita, dan lain-lain, itu bonding. Atau kemudian ibu sama anaknya ke dapur, Dek, sini dong bantuin mama ngupas ini gitu. Terus sambil itu bercerita, anak juga kemudian mengekspresikan dirinya dengan apa yang dia rasakan, dia pikirkan. Nah, itu bagian dari bonding gitu, menciptakan kedekatan emosional antara orang tua dan anak, sehingga memang rasanya dia jauh lebih dekat gitu ya, nggak cuma bicara tadi misalnya, oh iya duduk di ruangan yang sama-sama pegang HP tapi nggak ada interaksi. Nah, bukan itu. Iya, silakan. Ini ya, melibatkan kegiatan secara ini ya, langsung. Ada keterlibatan dari dua pihak. Nah, udah nih, ada kakak udah yang join nih. Mungkin mau bertanya langsung nih ke Bunda Aulia. Silakan Kak, atas nama siapa Kak? Boleh perkenalkan diri dulu kali ya. Assalamualaikum Kak. Halo, Assalamualaikum Kak. Assalamualaikum Bunda Aulia. Ya, waalaikumsalam. Nama aku Vima. Sebelumnya terima kasih banyak udah bisa join. Hai Kak, ini anak aku. Bunda Aulia, maaf aku mau tanya, kalau misalkan anak itu lagi anteng bermain dengan permainannya atau mobil-mobilannya, boleh nggak sih ditinggal si ibu untuk beberes rumah atau masak tapi sambil dibantu pantau gitu? Iya, oke. Makasih ya Bun. Iya. Nah, gini ya, kalau kita bicara tentang bermain pada anak itu sama seriusnya dengan bekerja pada orang dewasa loh. Jadi misalnya ya Bun, ketika dia lagi megang mobil-mobilan, terus berkreasi sendiri, anteng, itu sebenarnya ada proses dia mengimajinasikan apa terkait dengan mobil-mobilannya. Saya pikir nggak masalah gitu. Bahkan justru ketika dia diganggu, nah proses dia bermain itu sama dengan ketika orang dewasa terganggu pekerjaannya gitu. Nah, itu bedanya anak-anak, bukan, itulah persamaannya ketika anak-anak bermain dengan orang-orang dewasa bekerja. Pada saat anak-anak bermain, keterlibatan dia, fokusnya dia pada benda yang dia ini, konsentrasinya ke sana, imajinasinya juga berkembang, dia kayak merangkai cerita sendiri kan, oh begini, gini. Nggak apa-apa gitu, artinya Bunda juga bisa mengalihkan ke aktivitas yang lain sebenarnya gitu. Dan anak juga sebenarnya sedang asik, sedang berkonsentrasi, sedang fokus dengan mainannya. Nggak masalah Bun gitu, nggak mungkin dong anak dipantengin 24 jam, memang Bunda nggak ada kerjaan yang lain gitu ya, mesti banyak kan gitu. Ditemenin di sebelahnya gitu, sedangkan satu sisi dilema juga, takutnya dia masukin barang-barang ke dalam mulutnya, atau kalau misalnya kita nggak temenin, takutnya dia malah bosen atau lempar-lempar barang, khawatirnya kayak gitu. Oh iya, nah Bunda perlu lihat juga nih anak usia berapa misalnya gitu kan, memang ada usia yang rentan untuk benda-benda kecil kan ya Bun, misalnya usia 1-2 tahun misalnya, itu kan cenderung memasukin ke mulut atau ke hidung. Nah, sehingga kita perlu menghindari benda-benda yang memang ukurannya kecil dan itu berpotensi ditelan anak misalnya. Tapi saya pikir kalau yang lain-lain, selama anaknya itu tahu bundanya ke sini, atau tinggal bilang aja, Dek, Bunda ini sebentar ya ke sana. Jadi anak tahu nih, kalau bundanya nggak ada di sekitarnya, oh bundanya lagi di dapur gitu. Jadi disampaikan juga ke anak, Adek main sini dulu, Bunda lagi ke dapur mau masak apa, sambil diliatin juga. Kan tetap aja basic trust aman anak ada di bundanya kan tetap ada di sekitar situ gitu. Artinya kita juga mengajari anak untuk menciptakan rasa aman itu nggak cuma ketika Bunda ada di sekitar aja. Bunda ada di tempat yang lain, udah di satu ruangan yang sama kan, tapi tetap bisa berinteraksi dengan si adik misalnya begitu. Iya. Oke, siap. Berapa umur anaknya Bun? Umurnya 3 tahun Bun. Oh iya, itu lagi ini banget tuh, explore banget. Boleh satu lagi nggak Bunda, maaf, kalau misalkan anak itu kita daftarkan semacam les-les kayak gitu, itu boleh nggak sih, biasanya usia berapa, terus tanda kalau misalkan dia siap untuk didaftarkan les seperti les renang, ngaji, musik atau olahraga itu gimana Bun? Iya, kalau saya sih belum merekomendasikan ya kalau usia itu untuk kemudian les dengan hal-hal yang kemudian harus melibatkan dalam tanda petik memaksa anak untuk matang sebelum waktunya. Saya tidak merekomendasikan, karena sebenarnya mungkin usia
prasekolah 1-5 tahun itu usia-usia yang sebenarnya anak lebih senang bermain, dan permainan utamanya sebenarnya dengan orang tuanya dan teman-teman mungkin lingkungan di sekitarnya. Nah, saya pikir mari kita lihat apa yang anak sukai. Yang paling penting disukai ya, Bun. Nantinya kalau misalnya les renang dan itu memang anak suka nampaknya dengan aktivitas itu, boleh dilakukan ya. Tapi untuk hal-hal sepertinya les apa sih, les menulis atau les membaca, saya nggak rekomendasi Bun, karena ada proses kematangan anak terkait dengan hal-hal kognitif seperti itu. Ketika dia belum matang secara usia, kita paksa dia untuk belajar hal tersebut, itu tidak baik untuk perkembangan si anak ini sendiri. Jadi kalau misalnya ya renang kan itu jadi keterampilan dasar dan biasanya anak tendang main air ya. Nah, saya pikir itu aktivitas yang bisa dilakukan asal anaknya happy. Jadi bukan bundanya yang happy ya, bundanya happy anak pergi renang, enggak. Tapi asal anaknya happy dengan kegiatan itu. Kalau anaknya happy, alhamdulillah ya nggak masalah gitu. Saya pikir itu. Jadi pertimbangkan kegiatan-kegiatan yang memang terlihat anak menyukai aktivitas itu, bukan bundanya, bukan pemaksaan. Dan juga lihat perkembangan anak sampai mana. Kalau misalnya usia 3 tahun udah les ini itu yang mungkin terlalu memberatkan, membuat anak lelah, aduh jangan deh Bun, nggak usah dulu deh gitu. Oke deh, siap Bunda. Terima kasih banyak informasi dan penjelasannya ya. Oke. Terima kasih banyak anak. Udah ya di kelas ya. Iya, terima kasih. Jangan lupa nonton sampai akhir. Iya. Karena emang ada tahap-tahapnya ya Bunda ya, untuk anak itu belajar, nggak harus 3 tahun nih misalnya udah mulai belajar nulis, sudah belajar membaca, padahal anaknya masih mau bermain gitu. Jadi nggak bisa dipaksakan ya Bunda. Betul, karena memang ada fase kita lihat perkembangan otak kan ya Mbak. Jadi kita juga ngelihat sampai di mana anak ini usianya matang. Kalau dia memang sudah matang secara fisik, matang siap untuk kemudian belajar, maka dia akan menikmati itu, akan menguasai kemampuan itu. Tapi jika belum matang dipaksa, nah itu kayak di karbit, paksain kan rasanya nggak enak ya mangga di karbit itu ya. Ya. Emang ada tahap-tahapnya. Nah, akhirnya nih speaker kita satu lagi nih, yaitu Kak Rizky, akhirnya udah join juga nih. Halo Kak. Ya, halo Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, halo Bu. Selamat siang. Gimana nih ini kabarnya? Adalah pelukis dan yang penggambar juga ya Kak, yang juga konten kreator nih. Jadi Kak Rizky juga bakal sharing nih gimana Kak Rizky bisa mendapatkan kreativitas melalui menggambar. Silakan Kak. Ya, kan juga masuk nih sama Ibu. Iya, silakan Mas. Oke, langsung Kak, ya Kak. Aku juga mau nanya nih, Kak Rizky, aku mau sekalian nanya juga nih, mungkin bisa sekalian dijawab. Kak Rizky dari sejak kapan sih Kak udah tahu nih bakatnya di lukis, di menggambar, itu sejak kapan nih Kak? Kalau sejak kapannya itu mungkin belum sadar ya. Kalau sejak kecil itu kan kebanyakan anak-anak nih ya, khususnya itu kan suka mencoba hal baru. Kalau kecil kan si anak kecil itu kan belum tahu basic mereka itu ada di mana. Jadi semua dicoba, entah menggambar, kemudian entah hal lain sih. Tapi kebanyakan kata ibu Rizky pribadi itu Rizky suka mencoret-coret di dinding waktu itu. Nah, jadi di awal itu khususnya ibu itu bingung gitu Kak. Jadi Rizky ini layak ke sekolah di umum atau sekolah di tempat luar biasa kayak gitu, pendidikan luar biasa kan. Tetapi seiring berjalannya waktu, karena keaktifan Rizky suka mencoret-coret awalnya di dinding, kemudian diarahin oleh kedua orang tua hingga dituangin ke kertas, dan hingga akhirnya menurut Rizky, kedua orang tua Rizky itu sangat berani sih menyekolahkan Rizky yang dalam kutip banyak kekurangannya, kemudian disekolahin di sekolah yang normal. Kan notabene sekolah normal otomatis pasti full bullying ya Kak. Ya seperti si orang tua sengaja memasukkan
anaknya ke lubang buaya, kan istilahnya gitu kan. Nah, akan tetapi mungkin orang tua itu orang tua Rizky itu punya cara sendiri untuk mendidik Rizky supaya Rizky bisa matang mentalnya, kemudian psikisnya sampai saat ini gitu. Dan ternyata betul kak, dari SD ya masih full bullying, SMP, SMA. Nah, dari perjalanan hidup Rizky itu hingga akhirnya Rizky yang dulunya itu sulit mencari teman, serius sulit sekali mencari teman, karena kan teman-teman Rizky normal semua kan. Dan kebanyakan Rizky itu berpikir bahwa teman-teman yang menurut Rizky pintar, rajin, kemudian baik, itu menurut Rizky dulunya mungkin mereka bisa menerima Rizky. Nah, ketika Rizky mendekati ke teman-teman tersebut, ternyata mereka malah menolak kak. Teman-teman yang menurut Rizky baik itu malah menjauhi Rizky. Akan tetapi sebaliknya, ketika Rizky mencoba cari teman yang lain, teman yang notabene yang dianggap negatif, ada yang peminum dan lain sebagainya, perokok, malah Rizky disambut baik, diterima baik. Sosialnya lebih tinggi menurut Rizky sih. Teman-teman yang menurut orang di luar itu jahat atau apa, sebetulnya teman-teman yang seperti itu sosialnya lebih tinggi gitu kak. Nah, dari perjalanan hidup Rizky itu awalnya udah nggak fokus gambar kak. Jadi Rizky hanya fokus gimana caranya cari teman, kemudian sosialnya baik, kemudian Rizky mentalnya kuat. Rizky fokus ke situ dulu. Nah, hingga akhirnya ketika Rizky udah melewati hal-hal itu, Rizky juga ikut salah pergaulan nggak, kayak membolos, mencuri handphone, kemudian spion motor dan lain sebagainya. Ketika sholat Jumatan kabur, kayak gitu, bolos, terus malak adik kelas, kakak kelas, kayak gitu. Itu menurut Rizky proses terbentuknya mental Rizky, mungkin itu. Dan mungkin jika orang tua Rizky mengekang Rizky dari awal, mungkin Rizky akan stres. Yang awal stres, fokus mikirin bullying, gimana caranya Rizky keluar dari zona itu. Kemudian bayangin jika orang tua mengekang Rizky, akan mungkin double pikiran Rizky, mau keluar malah nggak boleh, kayak gitu kan nggak, malah sama orang tua di ibaratnya itu dimasukin di kandang. Nah, karena orang tua Rizky mungkin dulunya Rizky mikir, loh kenapa Rizky di sekolah ini sekolah normal, jahat teman-teman gitu. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, cara orang tua Rizky itu ternyata baik banget. Rizky sangat bersyukur, dan semuanya tergantung dari pihak pihak satunya kayak Rizky ini. Kalau sama pihak Rizky tidak kuat mentalnya, mungkin udah nggak tahu mau fokus kemana gitu. Akan tetapi Rizky ketika udah memperoleh banyak teman, banyak pengalaman juga di dunia sosial, kemudian Rizky balik ke dunia seni yang Rizky tekuni. Kemudian Rizky baru dulu SD itu suka gambar, kemudian hilang fokus cari teman. Setelah melewati perjalanan itu, akhirnya SMA Rizky baru memulai gambar lagi. Jadi gitu kak, ceritanya panjang gitu. Wah, keren banget perjalanan. Enggak, akhirnya terkait ya sama tadi yang dijelasin Bunda Alia. Kalau tadi tuh Kak Rizky dibilang kan awal-awalnya nyoret-nyoret di tembok, terus akhirnya orang tua Kak Rizky ngasih nih media di kertas gitu ya Kak. Jadi emang alhamdulillah dari orang tua Kak Rizky juga suportif ya Kak untuk mendukung kegiatan yang Kak Rizky suka. Apa kak? Halo? Halo, kedengaran nggak ya Kak? Dengar. Apa kak tadi? Iya, jadi kalau tadi kan terkait nih dari yang Bunda Aulia udah jelasin terkait tadi Kak Rizky suka nyoret-nyoret di tembok, terus dikasih media kan sama orang tua Kak Rizky melalui kertas, bukan yang malah diomelin terus nggak boleh gambar lagi gitu. Alhamdulillahnya orang tua Kak Rizky suportif ya Kak untuk kegiatan-kegiatan Kak Rizky sampai akhirnya sampai jadi sampai di titik ini ya Kak. Alhamdulillah.
Boleh Kak, silakan mungkin dijelaskan gimana lagi untuk proses-proses gambarnya, atau mungkin Kak Rizky mau jelasin nih gambar hasil gambar Kak Rizky. Boleh banget nih Kak. Nah sekarang ini Rizky sedang di salah satu acara. Jadi Rizky juga memajang beberapa karya Rizky. Dan ini langsung Rizky tunjukin. Ini contoh karya Rizky yang dibikin dengan konsep pointillis, menggambar di bintik-bintik. Jadi gambarnya itu di titik-titik semua, tidak ada garis atau coretan gitu. Jadi sekarang Rizky menekuni menggambar titik-titik ini. Kenapa Rizky bisa fokus atau lebih suka ke hal ini? Menurut Rizky ini healing Kak. Jujur ini healing Rizky ketika Rizky lagi sumpek, banyak pikiran. Nah ketika gambar pointillis ini kan harus fokus, bintik gitu kan Kak. Itu healing Rizky pribadi sih, cara Rizky pribadi gitu. Jadi ya balik lagi sih Kak, perihal psikisnya Rizky sebetulnya sedikit goyah, karena balik lagi Rizky dengan menggambar Rizky akan lebih tenang seperti itu. Gitu sih. Ya mungkin Rizky nanti bakal bertanya kepada ibu gimana sih cara simpelnya menenangkan diri ketika psikis tiba-tiba moodnya itu goyah gitu. Gitu sih. Gitu. Boleh Bunda jawab nih dari Kak Rizky, pertanyaan Kak Rizky. Iya, sebenarnya ini tadi sudah sempat kita bahas ya, bahwa sebenarnya mengekspresikan diri lewat karya-karya ini sebenarnya bagian dari kalau dalam psikologi istilahnya katarsis gitu. Memang merilis tekanan-tekanan, stres-stresor yang kita rasakan yang kemudian diwujudkan dalam karya-karya kreatif. Jadi sebenarnya Mas Rizky ini udah oke banget gitu cara dia merilis apa yang dia pengalaman masa lalu atau mungkin tekanan-tekanan saat ini gitu ya, tentu masih ada. Nah memang media menggambar, menulis itu sebenarnya bagian dari healing, betul sekali. Jadi luar biasa gitu ya, bahwa akhirnya Mas Rizky ini menemukan cara yang positif untuk mengekspresikan bahwa sebenarnya dia punya kreativitas yang tinggi, terutama dalam hal menggambar gitu ya. Dan satu lagi selain kreativitas, itu salah satu lagi adalah release tension, merilis emosi-emosi negatif, ketakutan-ketakutan, tekanan-tekanan, entah itu bayangan-bayangan tentang bullying di masa lalu. Nah, medianya luar biasa. Ini udah tepat banget gitu. Udah tepat banget untuk merilisnya lewat media gambar. Karena di psikologi sendiri juga ada namanya art therapy, atau kemudian terapi menulis yang kemudian sebenarnya menjadi salah satu bagian untuk penyembuhan dari beberapa kondisi psikologis yang masalah-masalah psikologis sebenarnya. Iya. Artinya benar banget Mas, ini udah sebuah cara yang saya pikir sangat positif. Selain kemudian menciptakan kreativitas baru lewat gambar, itu juga sebenarnya bagian untuk merilis tadi apa yang Mas Rizky rasakan. Saya pikir itu Mbak, jadi sudah di jalur yang benar nih gitu. Kalau kita ngelihat tadi sejarahnya Mas Rizky luar biasa ya gitu, luar biasa banget sampai beliau bisa menjadi seorang yang sudah menghasilkan sesuatu karya-karya yang bagus saat ini. Jadi itu perlu diteruskan. Artinya fokus kita adalah pada saat ini bahwa saat ini Mas Rizky sudah menghasilkan karya-karya bagus, karya-karya luar biasa, kreatif, yang itu kemudian perlu dikembangkan. Jadi perlu untuk mengurangi berpikir tentang masa lalu ya. Jadi fokus nih, sekarang karyanya udah hebat. Iya gimana? Berarti gini ya Bu, ini sharing ya. Berarti ketika kita tiba-tiba nih kayak flashback masa lalu, itu mungkin lebih baik jangan ya Bu, gitu ya? Dikurangi atau jangan? Iya. Kita tidak bisa
menghindari kadang kan, karena itu Iya, tersimpan di otak kadang kita. tiba-tiba lewat. Kadang tiba-tiba Iya. muncul gitu kan. Iya. Iya. Tiba-tiba muncul. Tapi yang menurut saya paling penting di sini adalah kata kuncinya Mas Rizky udah aware gitu. Oh, ini kan kejadian masa lalu. Dan saya ada di Iya. sini nih sekarang. Yang harus saya apresiasi adalah Iya. diri saya saat ini gitu. Yang sekarang. Oh, Iya, diri Mas Rizky yang sekarang udah luar biasa ini kemudian harus diapresiasi. Masa lalu biar saja terjadi di belakang, toh kita tidak akan kembali. Wong Mas Rizky ada di saat ini kan gitu. Jadi aware, pertama aware bahwa itu kejadian masa lalu yang kemudian tidak boleh mengganggu bagaimana kondisi kita saat ini. Lihatlah kondisi saat ini Mas Rizky dengan segala kebaikan yang terjadi sekarang. Jadi masa lalu itu perlu diterima karena itu memang bagian dari hidup kita yang tidak bisa kita lepaskan gitu ya. Tapi jangan fokus ke sana, fokuslah ke saat ini. Iya. Gitu. Nah, fokusnya Oke, ke saat ini siap, Bu. aja. Jadi pikirkan hal-hal baik yang saat ini sudah terjadi pada Mas Rizky. Karya-karyanya diakui, bahkan tadi sempat ini dengan menteri misalnya, itu kan luar biasa. Nggak semua orang punya Iya. kesempatan. Orang-orang yang membuli dulu aja belum tentu nih ketemu menteri hari ini gitu kan. Nah, Mas Rizky Iya. sudah melakukan itu. Nah, fokus ke sana aja. Iya, Bu. Fokus ke sana Siap. aja. Itu jadi lebih sehat untuk diri kita sebenarnya. Oke, siap. Ya, Bu. Butuh soalnya. Iya. Butuh ya. Butuh jawabannya seperti ini gitu. Iya, betul. Ini luar biasa gitu. Tidak semua orang punya kemampuan seperti Mas Rizky gitu. Kalau keterbatasan kita terima, ini takdir yang udah ada. Tapi tidak semua orang kan Iya. punya bakat seperti Mas Rizky gitu. Dan itu Oke. yang harus diapresiasi terus. Ini saya alhamdulillah punya kemampuan yang tidak dimiliki orang lain gitu. Oke. Keren, Mas, keren. Ya, Bu. Makasih. Wah, keren banget nih dari Mas Rizky, dari cerita Mas Rizky gimana meningkatkan kreativitasnya sampai di titik ini udah jadi content creator juga, keren banget Mas Rizky. Dan ternyata salah satu healing itu bisa juga meningkatkan kreativitas ya, Bunda. Iya. Meningkatkan kreativitas mungkin bukan meningkatkan kreativitas, tapi menurut saya mengekspresikan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan melalui media tadi, misalnya menggambar, menulis, atau kemudian aktivitas-aktivitas yang lain itu sebenarnya membantu kita untuk mengeluarkan tekanan-tekanan yang kita rasakan. Sama dengan misalnya menyanyi gitu. Kenapa kemudian saya pikir karaokean itu juga laris, salah satunya dengan menyanyi dengan suara keras itu kan merilis energi negatif nih gitu. Jadi pada saat kita dalam kondisi ketika kita dalam kondisi emosi negatif, ada energi yang sebenarnya butuh kita keluarkan. Nah, rilisnya melalui apa? Tadi bisa menggambar, menulis, menyanyi atau berolahraga yang itu sebenarnya merilis energi itu, dan setelah melakukan aktivitas itu biasanya membuat kita menjadi lebih tenang. Atau juga misal beribadah itu juga bagian dari rilis tension kan, merilis ini bahwa kita meyakini ada kekuatan di luar kita yang mengatur segalanya. Nah misalnya itu juga bagian dari rilis stress menurut saya. Ya. Jadi salah satunya selain menggambar nih Bunda, bisa dengan memasak ya Bunda? Bisa Mbak. Ini ibu-ibu muda ini ya, terutama saya juga gitu ya. Terkadang misalnya lagi ada banyak nih gawean kerjaan gitu, tapi begitu saya udah fokus di dapur, itu ini juga gitu, betul kembali dari dapur udah sedikit berkurang gitu, karena energinya udah ini dia motong-motong bawang apa segala macam, energinya udah rilis di situ kan gitu, yang tadi energi negatif itu udah berkurang gitu. Ngajak anak misalnya kalau misalnya ngajak anak buat masak juga, misalnya ikut ngerebus sesuatu, ikut nyemplungin gitu kali ya Bunda, biasa aku lihat sih. Iya betul. Itu aktivitas bonding tadi yang kita cerita, bonding dengan anak salah satunya melalui aktivitas itu. Nah betul banget iya. Nah apalagi buat teman-teman CDA Badi dan yang udah hadir nih, bisa banget nih ajak anak-anaknya ikut dalam aktivitas memasak nih. Salah satunya menggunakan produk CDA tentunya. Yang pasti cara ngolahnya gampang banget kan, bisa digoreng, direbus kayak gitu. Iya, saya suka. Wah
nggak kerasa nih Bunda, Kak Rizky, kita udah sharing-sharing udah 1 jam lebih nih. Iya, Kak. Dan banyak banget insight baru nih buat tentunya untuk aku pribadi dan pasti untuk CD Abadi dan yang udah nonton di live hari ini. Nah, tenang aja nih yang ketinggalan live-nya bakal aku save di Instagramnya @cdiaseafood. Jadi kalian harus wajib nonton nih dari awal karena penjelasan dari Bunda Aulia juga udah bagus banget, lengkap banget nih. Nah, makasih Mas Rizky udah sharing-sharing nih pengalamannya, gimana cara menentukan kreativitas dan akhirnya memutuskan untuk menggambar, mendalami dunia gambar, akhirnya sampai titik ini bisa ketemu orang-orang hebat dan menyempatkan waktunya nih di agak ada telat. acara ikut kelas bareng Iya. kita. Terima kasih juga Bunda Aulia udah menyempatkan waktunya di hari Sabtu sharing-sharing tentang parenting nih sama teman-teman di sini. Semoga sehat selalu Bunda Aulia. Ya. Amin. Terima kasih. Semoga sukses Mas Rizky dengan Amin, karya-karyanya. Bunda. Semoga Keren banget. bisa bertemu Bunda. Pengen diskusi lebih banyak. Oh iya. Seru Ya. banget nih buat puasa. Terima kasih Ya. Bunda dan Kak Rizky. Iya, Kak. Bisa ketemu lagi di lain waktu di lain kesempatan. Dan semoga sehat Amin. selalu. Siap. Iya, oke. See you. Yuk. Apa? Terima kasih. Iya. Nah, Makasih Teh Dea. Saya pamit dulu ya. Iya Bunda. Terima kasih Bunda. Sehat selalu. Nah, wah seru banget kan bahasan kita kali ini mengenai mengasah kreativitas anak bersama orang tua dan